Halo cuy, balik lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau sharing bahwa gua telah melakukan sedikit upgrade untuk PC gua, di mana gua mengganti stok cooler gua menjadi sebuah I/O liquid cooler. Di sini gua pakai NZXT Kraken X53. Nah, gua akan bahas dari kelengkapannya dulu. Yang pertama, kita bakalan dapat sebuah dus, manual book, bracket Intel, backplate Intel, bracket AMD. By the way, kalau kalian pengen tahu lebih detail soket apa aja yang kompatibel dengan si Kraken X53, silahkan cek websitenya aja. Gua nggak terlalu hafal. Seinget gue itu kayak 1200, 1151, M4 itu supportnya. Oke, lanjut. Kita dapat beberapa stand off, beberapa thumb screw, ada baut-baut fan beserta ringnya juga. Ada dua buah fan. Ini adalah NZXT IRP dan tidak nyala-nyala. Kemudian ada kabel set yang isinya itu ada ke power SATA, fan header, sama satu lagi ke NZXT Hue. Terus ada satu buah kabel micro USB, 2 USB header internal, dan kabel splitter fan. Serta yang terakhir dapat seperangkat unit I/O-nya pastinya. Nah, untuk radiatornya ini karena varian Kraken X53 sudah pasti ukuran radiatornya adalah 240 mm dengan ketebalan sekitar 30 mm. Gue sebutin ketebalan karena menurut gue itu cukup penting untuk di H200 ini ya, dimana punya clearance GPU yang terpotong banyak gara-gara punya radiator seperti itu ya. Anyway, untuk bahannya sendiri radiatornya ini pasti pakai aluminium dan dia pakai matte black finish di keseluruhan bodinya ya, termasuk di logo NZXT di bagian kanan kirinya yang di DBoss. Gue nggak tahu ini hemat cat atau biar keren aja jadi full black. Kemudian untuk selangnya dia pakai ukuran sekitar 400 mm atau 40 cm dan dia udah pakai nylon sleeve. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang bikin I/O ini super duper ganteng, yaitu capnya. Nah, untuk capnya sendiri udah kelihatan dan ini khas banget ya, desain infinity mirror yang dibawa oleh NZXT dari zamannya Kraken X52 yang bisa dibilang jadi trendsetter karena sekarang brand-brand banyak juga yang ngedesain I/O-nya dengan konsep infinity mirror. Nah, yang menariknya capnya X53 ini bisa diputer 360 derajat dengan step per 30 derajat sama kayak bracketnya. Soalnya yang kemarin itu di Kraken X52 setahu gue ya, itu capnya nggak bisa diputer-puter, makanya sering banget tuh ada yang logo NZXT-nya ngadep ke sana kemari ya. Berhubung si NZXT Kraken ini memang in-out tube dari pumpnya itu posisinya di samping bukan front mounted ya. Oke, lanjut. Untuk pemasangannya sebenarnya sama aja kayak I/O yang lainnya, tinggal dibaut fan-nya ke radiator. Dan di Kraken X53 ini kalian bisa pasang konfigurasi push, pull, ataupun keduanya ya, push pull. Di sini gue pakai konfigurasi push, berarti fan-nya ada di bagian depan, niup angin ke radiatornya. Jadi bautnya juga cuma satu, pakai baut panjang doang plus ringnya tadi ya. Dan untuk konfigurasi radiator di bagian depan ini gue pakai in-out tube-nya itu di bagian atas, soalnya gue udah cobain untuk di bagian bawah ternyata nggak bisa cuy. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi bendingnya itu parah banget. Jadi dia lurus terus bengkok ke atas itu parah banget. Soalnya bisa kalian lihat di sini clearance-nya itu deket banget antara radiator sama PSU cover. Jadi nggak semua casing itu bisa dipasang dengan posisi yang paling bagusnya gitu, nggak bisa cuy. Meskipun ya dengan posisi kayak gini ya mungkin ada bubbling dan segala macam di jalur air keluar masuk, tapi ya udah karena nggak bisa lagi gitu, mau gimana lagi. Tapi seenggaknya gue udah masang radiator ini posisinya lebih tinggi daripada si pumpnya, karena untuk si fan cage-nya H200 ini bentuknya rail, jadi bisa digeser-geser ke atas bawah ya. Ini nggak mentok paling atas tapi hampir mentok paling atas, makanya ini hampir nempel nih sama si kabel cover di bagian atas ini. Jadi intinya untuk masang di H200 ini memang gampang sih, gampang ya, sama aja kayak di casing lain. Cuma minusnya adalah sedikit banget konfigurasi atau opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Kayak radiator nggak bisa top mount, rear mount ya nggak mungkin lah ya 240 mm dipakai di rear mount, kecuali casing-casing yang double chamber dan segala macam ya. Jadi ya begitulah. Terus untuk orientasinya aja bahkan ini nggak bisa dianeh-anehin ya, di jam 3 aja nggak bisa. Oke, lanjut. Sekarang gue akan bacain hasil performa yang udah gue tes. Tapi di sini karena gue nggak punya sampel cooler lain, jadi gue bakalan compare aja dari stok cooler ke X53. Ini kan upgrade nih ya. Si suhunya itu sebaik apa sih menurunnya ya. Dan untuk prosesor yang gue pakai adalah Ryzen 5 2600. Bang, prosesornya cukup banget dipakein I/O yang mahal. Nanti gue jelasin di akhir video dah. Sekarang kita bacain aja dulu hasil performanya. Untuk kondisinya sendiri, si Ryzen 5 2600 ini gue running di stok, nggak di overclock sama sekali, dan ambient temperaturnya ada di sekitaran 24 derajat Celcius. Yang pertama, untuk kondisi idle, stok cooler gue mencatatkan suhu 40 derajat Celcius, dan untuk Kraken X53 ada di 28 derajat Celcius.
Kemudian gue juga ngetes untuk gaming performanya, dan di sini skenario-nya tuh sama aja pas gue nge-review PC gue ya. Nah, untuk si stock coolernya mencatatkan suhu 57 derajat Celcius, dan untuk Raken X53-nya ada di 48 derajat Celcius. Lanjut, gue juga ngetes untuk performa rendering. Yang pertama ada Cinebench R15, CPU 3 kali looping, stock cooler gue ada di 74, dan untuk Raken X53 ada di 51 derajat Celcius. Kemudian ada Cinebench R23 single core, stock cooler gue ini ada di 71 derajat Celcius, dan untuk si Raken X53 ada di 48 derajat Celcius. Berikutnya gue juga ngetes Cinebench R23 untuk multi-core, stock cooler gue mencatatkan suhu 80 derajat Celcius, dan ini merupakan suhu terpanas sepanjang pengetesan gue ini ya. Terus untuk si Raken X53-nya ada di 56 derajat Celcius. Dan yang terakhir gue juga ngetes untuk rendering BMW di Blender. Untuk stock cooler gue mencatatkan suhu 74 derajat Celcius, dan untuk Raken X53-nya ada di 55 derajat Celcius. Nah, sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, gue mau kasih tahu softwarenya dulu. Di sini gue pakai NZXT Cam yang memang diperuntukkan untuk NZXT ecosystem. Nah, untuk si Raken X53 ini pertama kita bisa ngatur si pump speednya, dimana ada presetnya juga sebenarnya, mau pakai silent, performance, custom, fix, atau apapun itu. Dan kalau kalian pakai mode custom, ini kalian juga bisa nyeting pastinya ya dengan manual. Kalian bisa nyeting si pump speednya itu bakalan naik ke berapa RPM ketika suhunya itu nyentuh berapa derajat Celcius. Jadi triggernya ini berdasarkan suhu. Yang kedua, ini yang paling menarik karena kita bisa ngatur si lampu-lampuannya atau RGB-nya ya, yang ganteng sekali. Bagusnya di sini Raken X53 ini menjadikan dua zona, jadi logo NZXT dan ring infinity mirror-nya itu bisa disetting dengan mode atau warna yang terpisah ya. Untuk mode-modenya sendiri lumayan banyak, ada kayak rainbow wave, terus bisa fix color juga dan yang lain-lainnya. Bahkan dia bisa ngikutin kayak FPS counter, GPU temperatur atau CPU temperatur. Terus kita juga bisa ngatur intensitas brightness, speed transisi, direction, dan bisa nge-back color juga. Tapi seperti biasa tergantung mode yang kalian pilih. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Untuk harganya Raken X53 ini ada di Rp2.080.000. Dan untuk alasannya kenapa gue pakai X53 di R5 2600, jawabannya adalah karena gue nextnya itu mau upgrade prosesor. Tapi sekarang harga prosesor lagi nggak menggoda. Di samping itu I/O ini merupakan I/O idaman gue bertahun-tahun yang lalu, dari zamannya Raken X52 baru rilis. Gitu aja. Dan untuk kesimpulannya sendiri ya jelas ini good product ya. Gue happy banget punya barang yang gue idam-idamkan dari dulu. Dari desainnya bagus, build quality-nya bagus. Untuk performa sih gue nggak bisa banyak komen ya, karena yang ngetesnya cuma ke R5 2600. Jadi gue nggak tahu sebenarnya X53 ini bisa ngehandle suhu prosesor ganas atau enggak gitu. Siapa tahu kalau gue ada kesempatan buat ngetes ke R9 terus hasilnya maksimal ya bakal gue acungi jempol. Tapi untuk sementara ini sih ya gue nggak aneh lah, soalnya sebelumnya gue sempet pakai I/O juga di CR5 2600 kan, dan suhunya pun memang dinginan X53 sih sebenarnya, tapi selisihnya tuh nggak banyak gitu, jadi ya biasa aja, nggak terkejut gitu untuk performa dari si suhunya. Gitu aja. Dan satu lagi, kalau kalian pengen cari worth it atau nggak worth it ya mengenai X53 dipasang ke prosesor yang R5 2600 atau sekelasnya, itu jelas nggak worth it cuy, kemahalan. Gue rasa R5 2600 itu ditandemin sama stock cooler aja kuat loh, cuman 80 derajat tadi ya di R23 multicore. Jadi kalau dipasangin air cooler yang low profile atau yang tower kecil-kecilan atau bangunan yang gede juga gua rasa bakalan sanggup banget buat nahan suhunya atau bikin dingin ya. Terus kalau kalian pengen I/O, gua saranin sih kalau carinya worth-worthan gitu ya, mendingan beli yang 1,4 jutaan itulah. Kayak banyak sih, ada MSI Mag 240, ada Cooler Master ML240R, ada ML240L, terus ada Deepcool Castile, ada apa lagi? ID Cooling banyak juga tuh. Dan menurut gua I/O tersebut ya, secara radiator aja udah 240, prosesornya begini nggak terkenal panas gitu, jadi pasti udah sanggup banget untuk ngehandle suhunya. Gitu aja dari gua, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.